Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Kesatria Hukum, podcast yang membicarakan soal-soal hukum yang sedang hangat di dalam masyarakat. Tentunya pada episode kali ini episode kami yang sudah ketiga. Kemudian kita juga hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yang menurut saya hari ini kita bakalan banyak juga belajar ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari beliau. Beliau juga sudah malang melintang kalau saya bilang di TV-TV nasional, terutama yang persoalan mengenai korupsi. Beliau ini merupakan salah seorang peneliti hukum di Indonesia Corruption Watch, dan beliau juga sekarang sedang kebetulan lagi di Medan, dan kami minta beliau kehadirannya di podcast Kesatria Hukum. Bang Kurnia, terima kasih Bang. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bang Kurnia sudah hadir di podcast kami yang sederhana ini. Awalnya memang kami membuat podcast Kesatria Hukum ini Bang, khususnya untuk orang-orang yang interest dengan hukum, kemudian juga bagaimana sih sebenarnya problematika itu dilihat dari perspektif hukum yang benar. Jadi selain kami juga terlibat praktis sebagai advokat, kami ingin juga mengedukasi masyarakat dengan pengetahuan hukum yang benar yang kami share terutama di podcast, di Instagram, kemudian kami sekarang ada di TikTok juga. Bang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kami udah sering kali sekarang ngeliat abang warawiri kali nih di media sosial, di Detik, di Mata Najwa, di Kompas, banyak lah. Artinya abang bukan hanya lagi tokoh yang boleh dibilang vokal di skala Medan, tapi abang juga udah kaliber nasional. Pertanyaan pertama aku, apa rasanya diundang di Mata Najwa, Bang? Apa rasanya? Ya awalnya pasti deg-degan ya, karena satu yang punya nilai plus di Mata Najwa kan hostnya punya pengetahuan yang cukup mendalam ya soal suatu isu. Dan sependek pengetahuanku juga tim mereka risetnya juga cukup dalam. Jadi kita juga sebagai narasumber pasti prepare untuk bahan diskusinya, dan juga lawan bicara kita kan pasti orang-orang yang paham juga soal isu-isu korupsi. Jadi itu sih yang jadi nilai plus di Mata Najwa. Baik, sebelum abang, kita dulu satu alma mater juga. Kami sama-sama berkuliah di Fakultas Hukum USU. Sebenarnya apa sih yang mendasari abang itu ingin berkarir, terutama menyoroti kasus-kasus yang kaitannya dengan halal korupsi? Nah, sebelumnya kita tarik dulu, kenapa mulai dari tamat S1, abang concern ya, kayaknya aku nih ambil korupsi merupakan satu personal branding aku. Kalau sebelumnya, episode-episode sebelum, kami mengundang yang profesi notaris dan juga orang yang berbicara banyak tentang hukum pemilu. Abang kenapa mengambil personal branding terkait urusan korupsi? Ya sebenarnya nggak personal branding gitu juga sih, tapi semua orang punya keresahan yang sama soal korupsi. Ini pilihan apakah ingin mendalami lebih lanjut atau tidak. Sebelum aku kerja di ICW, dulu di tahun 2015 sempat ikut sekolah anti korupsi ICW. Jadi ICW itu setiap tahun itu mengadakan sekolah anti korupsi, segmennya cukup beragam. Ada yang dari mahasiswa, kita juga mencoba dari PNS, seniman, kepala desa. Itu kita coba latih mereka, mempertemukan mereka dengan tokoh-tokoh yang langsung bergerak di isu anti korupsi. Dulu di tahun 2015 sempat ikut sekolah anti korupsi ICW, kemudian kembali ke Medan, menyelesaikan studi. 2-3 bulan setelah itu dengar kabar ternyata ICW lagi open recruitment. Ya udah coba apply dan alhamdulillah lulus. Jadi aku bergabung di ICW itu Januari tahun 2016. Januari 2022 nanti 6 tahun di ICW. Cukup banyak yang memang pengalaman ketika kerja di ICW ya. Yang kita tahu kalau kita di Medan banyak sekali praktik korupsi, misalnya hal-hal kecil di pelayanan publik. Kalau di Jakarta juga kita punya kesempatan untuk mengetahui lebih dalam kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik, bansos dan lain sebagainya. Jadi itu yang men-trigger untuk berkarir
di ICW. Oke. Before kita bicara banyak tentang ICW lebih banyak, boleh nggak Abang jelasin sedikit sebenarnya ICW ini posisinya gimana? Apakah dia cuman NGO atau dia LSM? Mungkin penonton kita banyak juga yang bingung. ICW apakah bagian dari pemerintah? Apakah bagian dari KPK atau gimana, Bang? Ya, ICW itu lahir dari gejolak reformasi di tahun 98. Yes. Jadi saat itu ada organisasi yang sampai hari ini masih eksis, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, pasti yang alumni hukum tahu semua lembaga ini, YLBHI. Di saat tahun 98 itu menghasilkan atau menurunkan beberapa staf mereka untuk memimpin lembaga-lembaga di bawah naungan YLBHI. Karena kalau kita bicara soal reformasi 98, maka concern-nya kan ada cukup banyak ya. Ada soal penegakan hak asasi manusia, ada pemberantasan korupsi. 20 Maret 98 berdiri Kontras. Ada aktivis YLBHI, almarhum Cak Munir saat itu dimandatkan untuk mengurus Kontras. Dan ICW ada Teten Mas Duki saat itu. Kita berdiri di tanggal 21 Juni 98 dan memang dimandatkan untuk atau sebagai watchdog pemerintah. Jadi kita di luar pemerintah, jadi kita mengkritik kebijakan pemerintah ketika kita anggap sudah melenceng dari agenda reformasi, spesifiknya soal pemberantasan korupsi. Jadi dari tahun 98 sampai tahun 2021 sudah cukup banyak memang perubahan-perubahan di internal organisasi. Saat ini ICW total staffnya ada sekitar 30 orang. Ada cukup banyak divisinya, ada di divisi hukum, aku pribadi di divisi hukum, ada divisi korupsi politik, pelayanan publik, kampanye publik, ada penggalangan dana publik, ada knowledge management. Kenapa kita bentuk banyak divisi? Karena kita menganggap isu pemberantasan korupsi itu tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki background sarjana hukum. Jadi harus ada multidisiplin ilmu di sana. Kita yang sarjana hukum tentu kita tidak terlalu paham soal misalnya perhitungan kerugian keuangan negara. Itu kan domainnya teman-teman dari ilmu ekonomi. Maka dari itu kita membagi divisi-divisi itu karena kita punya keyakinan untuk memberantas korupsi harus banyak sumber daya dan juga latar belakang keilmuan. Gitu. Berarti memang karena ICW melihat persoalan korupsi ini merupakan persoalan yang sangat kompleks yang sudah berakar apalagi di Indonesia. Kemudian ICW juga punya banyak divisi di dalamnya dan sebenarnya keresahannya awal dari 98 yang banyaknya persoalan-persoalan korupsi. Ya, betul. Sebenarnya itu Bang ya. Nah, ICW sendiri kalau aku melihat terutama Abang khususnya banyak Abang berbicara mengenai tentang mulai dari pelemahan dan penguatan KPK juga khususnya. Kenapa ICW kalau kita tahu Undang-Undang Korupsi tahun 1999 itu dan 2001 tidak hanya mengkhususkan hanya bisa dipakai oleh KPK, tapi ada keterkaitan dengan jaksa dan polisi juga. Tapi aku melihat kenapa KPK ini begitu spesial di mata ICW? Kenapa nggak jaksa, polisi gitu? Itu gimana pandangan Abang? Iya, treatment Indonesia terhadap memerangi korupsi sebenarnya sudah cukup banyak. Kita tahu ada Undang-Undang Tipikor yang tadi disampaikan ya tahun 99, diperbarui tahun 2001. Kita juga sudah ada pengadilan khusus, ada pengadilan Tipikor. Bahkan kita juga punya satu lembaga yang mempunyai kewenangan berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, yaitu KPK. Dia bisa menyelidiki, menyidik, menuntut, bahkan punya fungsi pencegahan yang sebenarnya tidak ada di penegak hukum lain. Jadi kita ingin menjaga KPK sebagai anak kandung reformasi yang selama ini juga kiprahnya cukup clear bagi kami yang meyakini itu, karena sudah banyak pejabat-pejabat yang sebenarnya selama ini kita merasa orang-orang yang kebal hukum. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, Ketua DPR RI Setia Novanto, ada juga Hakim Tipikor misalnya yang sudah terjerat kasus korupsi. Dan selama ini kan apakah treatment KPK itu tidak bisa digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan? Sangat bisa. Hukum acaranya sama menggunakan KUHP. Pertanyaannya, selama ini mereka ngapain aja? Kenapa tidak bisa menindak oknum-oknum seperti itu?
Karena kiprah mereka yang selama ini cukup clear dan memanfaatkan undang-undang tipikor dengan sangat baik, conviction rate-nya 100% sampai di tahun 2019, tapi ada upaya ingin mendegradasi peran lembaga itu. Dengan banyak cara sebenarnya, tapi hal yang paling fatal adalah ketika mengubah Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi 19 tahun 2019. Maka dari itu, ICW sangat concern terhadap pelemahan KPK tanpa kami mengesampingkan juga soal penguatan institusi kejaksaan dan juga reformasi di tubuh kepolisian. Sayangnya kan itu tidak pernah dilakukan. Banyaklah perdebatan soal itu. Aku menarik banget, apalagi mau kita lanjut ke Undang-Undang 19 tahun 2019 karena masih, Abang aku lihat sangat concern kali nih di perubahan, apalagi banyak yang keterkaitannya dengan KPK. Cuman kita ada sponsoran ini Bang, jadi kita harus minum dulu, jadi agak santai aja. Agak santai. Bang, ini ada rasa kopi susu dari Kite Rasa dan juga ada green tea dari Kite Rasa. Hari ini kami selain podcast ini berbicara mengenai hukum, kita juga membantu teman-teman yang punya UMKM, yang apa. Jadi dimana kita saling membantu gitu aja sih. Bang, silakan diminum. Abang mau yang kopi atau yang green tea? Green tea aja boleh. Boleh. Ini, Bang. Tepuk tangan dulu Kite Rasa dong. Kite Rasa tepuk tangan. Terima kasih ya Kite Rasa. Sering-sering ya. Ini di jalan, nanti aku taruh Instagramnya, aku pun jangan lupa. Di Medan. Thank you Kite Rasa. Gue tetangga juga. Bang, menarik kali tadi. Jadi, aku juga beberapa perhatikan dan soroti utamanya tentang bagaimana sebenarnya posisi KPK ini kan udah diperjelas dalam arti kalau Undang-Undang 2002 nggak ada tuh dibilang lembaga KPK ini lembaga yang di bawah siapapun. Dia cuman dimandatkan lembaga independen. Gitu. Namun yang terbaru di 2019 mulai diperjelas bahwasannya dia ada itu di bawahnya lembaga KPK merupakan lembaga penegak hukum yang di bawah rumpun eksekutif. Gitu. Artinya Abang melihat ini sebagai apa? Apakah KPK ini maksudnya gini, kalau KPK ini seperti bola liar yang tidak di bawah rumpun siapa-siapa, bukannya tidak menjadi suatu pedang tajam menyerang siapapun secara membabi buta. Atau Abang melihat memang dia harus dilemahkan karena untuk tidak menyerang orang-orang yang ya kalau boleh kita bilang yang berlawanan dengan kekuasaan, terutama dengan eksekutif. Gimana Bang? Pandangan Abang? Ya, sebelum masuk spesifik kepada KPK, jadi kan yang tadi kita bincangkan kan soal pasal 3 Undang-Undang KPK. Dulu di Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kenapa pasal 3 itu lahir? Karena kan pada dasarnya sudah banyak perkembangan model kelembagaan negara di beberapa negara sebenarnya. Ambil contoh misalnya, kita kan sekarang masih menganut teori 3 cabang kekuasaan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau kita mengacu pada negara-negara maju, ambil contoh misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sudah mengenal satu cabang kekuasaan yang disebut dengan lembaga negara independen. Kenapa lembaga negara independen lahir? Karena lembaga yang konvensional tidak cukup bisa memenuhi ekspektasi negara itu. Dan ini sebenarnya sejalan dengan konsiderans KPK itu hadir. Kenapa sih KPK itu hadir? Karena lembaga pemerintah di situ disebut tidak mampu untuk menunjukkan performa pemberantasan korupsi. Dan itu adalah kejaksaan dan kepolisian. Maka dari itu ada fungsi trigger mechanism di KPK. Nah, kalau ketika KPK diubah dari tadinya lembaga negara independen dan sekarang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, meskipun memang dikatakan dalam pasal 3 Undang-Undang KPK baru, kalau penegakan hukum tetap independen, tapi secara administratif mereka masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dampaknya luar biasa besar dan pelanggarannya cukup clear, aku rasa. Kalau kita merujuk pada kesepakatan internasional, ada 2 setidaknya. Yang pertama, kalau teman-teman cek, ada namanya Konvensi PBB Melawan Korupsi atau ANKEK.
United Nations Conventions Against Corruption tahun 2003. Indonesia salah satu peserta dalam ANKEK itu dan sudah meratifikasi kesepakatan ANKEK itu. Apa salah satu yang menjadi poin kesepakatan ANKEK? Negara peserta harus membangun badan-badan anti korupsi yang independen. Itu secara jelas disebutkan. Jadi satu pelanggarannya di sana. Lalu apa kesepakatan internasional yang kedua? Kita tahu ada Jakarta, jadi ada konvensi KPK beberapa negara yang diadakan di Jakarta. Di sana juga disepakati bahwa kalau kita ingin memberantas korupsi yang maksimal, kita harus membangun lembaga negara yang independen juga. Dilanggar lagi dengan soal itu. Kemudian terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 ini kan sebenarnya sudah pernah diuji di MK. Apa kata MK saat itu? KPK adalah lembaga negara independen. Kenapa independen? Karena sasaran mereka adalah penyelenggara negara. Logikanya sangat sederhana. Kalau mereka di bawah kekuasaan eksekutif, maka mereka khawatir, MK saat itu khawatir, KPK tidak independen atau KPK tidak berani ketika mengusut perkara korupsi yang melibatkan lingkar kekuasaan eksekutif. Sehingga lahirlah pasal 3 itu. Dan hal lain lagi, pasal 3 itu kan lahir juga karena putusan MK soal hak angket. Itu awal mula permasalahan independensi KPK. KPK dianggap objek angket, berarti KPK diartikan sebagai domain pemerintah. Maka dari itu, mesti diubah menjadi cabang kekuasaan eksekutif. Di sana letak permasalahannya, sehingga ICW kemarin sempat uji materi ke Mahkamah Konstitusi, meskipun kita bukan uji material, tapi kita uji formil, tapi salah satu problem utamanya dari perubahan Undang-Undang KPK adalah keruntuhan independensi dari KPK itu sendiri. Ya kalau di luar negeri, di Hong Kong ada ISCC, Singapura CPIB, dan Malaysia lembaga anti rasuah. Memang beberapa negara yang mengikuti konvensi PBB itu membuat lembaga independen sendiri. Tapi ya itu tadi, memang lembaga independen yang menurut aku sendiri pribadi, ketika dia tidak, kalau kita bergerak sekarang yang banyak dikritisi adalah adanya Dewan Pengawas. Terutama di pasal 12 itu ada beberapa kewenangan yang ditambah dan dikurangin. Jadi memang posisi Dewan Pengawas ini, apakah menurut Abang urgensinya itu pas? Atau memang ya Dewan Pengawas ini sebagai penghambat proses kinerjanya KPK? Karena kita tahu apabila satu badan memang tidak ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengkontrol, ini kan bisa menjadi hal-hal yang sangat tidak kita mau gitu. Jadi tidak bisa kita kontrol. Gimana Bang? Iya, jadi pertanyaan sebelum masuk ke sana, apakah selama ini pengawasan di KPK itu ada atau tidak? Jawabannya ada dan diatur dalam undang-undang. Apa misalnya? Di KPK dulu, jadi kan ada beberapa kedeputian. Salah satu deputi di KPK itu namanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa pegawai KPK melanggar kode etik, masyarakat punya hak untuk melaporkan ke KPK. Pertanyaannya kemudian, apakah Deputi PIPM itu efektif atau tidak? Atau mungkin siapa saja yang pernah dijatuhi sanksi oleh Deputi PIPM? Faktanya, tidak hanya pegawai KPK, bahkan pucuk pimpinan KPK tertinggi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, pernah disanksi etik oleh oleh Deputi Pengawas Internal di KPK. Pertanyaan lanjutannya adalah, kapan sih kita pernah dengar pimpinan instansi negara disanksi oleh internal lembaga itu sendiri? Pernah gak kita dengar Kapolri disanksi oleh Kompolnas misalnya? Kejaksaan atau Jaksa Agung disanksi oleh Komisi Kejaksaan. Kan nggak pernah seperti itu. Kita baru dengar nih, oh unik juga nih Deputi Pengawas Internal di KPK. Nah pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana penegakan hukum di KPK? Bagaimana mekanisme check and balance di KPK? Jawabannya sebenarnya sudah tertera juga dalam peraturan perundang-undangan. Kalau seseorang ditetapkan tersangka, siapa yang bisa mengawasi penetapan tersangka itu?
ada lembaga pra-peradilan. Apakah KPK pernah kalah di pra-peradilan? Pernah. Ada Budi Gunawan, Setia Novanto, Ilham Sirajuddin, itu kan pengawasan yang benar berarti. KPK tidak selalu benar, KPK pernah salah, perdebatan salahnya itu kenapa, faktor politik dan lain sebagainya, setidaknya putusan pra-peradilan itu harus dihormati. Dan KPK memperbaiki itu, ambil contoh misalnya Setia Novanto deh. Setia Novanto dimenangkan di pra-peradilan, KPK tetapkan kembali tersangka, vonisnya ingkrah 16 tahun. Itu masih kita bicara soal penetapan tersangka. Ada upaya paksa penyitaan, penggeledahan, penangkapan, semua bisa diuji dalam pra-peradilan. Kalau kita pindah pada pokok perkara, siapa yang mengawasi kerja KPK? Yang mengawasi kerja KPK adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kalau dakwaan KPK tidak benar kan pasti orang itu dibebaskan atau lepas putusannya. Faktanya sampai 2019, tadi conviction rate-nya masih 100%. Berarti selama ini orang mengatakan KPK dipolitisasi, kriminalisasi. Kan orang yang menyampaikan itu tidak pernah membuktikan. Misalnya Arteria Dahlan yang beberapa waktu lalu berbicara soal itu. Kan dia selalu mengutarakan itu tapi bukti konkretnya tidak ada. Dalam konteks pelayanan publik, siapa yang mengawasi KPK? Ada Ombudsman Republik Indonesia. KPK pernah diberikan sanksi oleh Ombudsman. Masyarakat bisa mengawasi KPK. Jadi untuk apa lagi ada Dewan Pengawas? Logikanya kan di sana ya. Dewan Pengawas itu kan semua kewenangannya sama seperti penasihat KPK dan deputi PIPM KPK ditambah satu kewenangan dalam pasal 37B Undang-Undang KPK baru memberikan izin soal penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Itu yang sesuatu yang baru dibawa oleh Dewan Pengawas, diklaim oleh pemerintah dan DPR. Faktanya dibatalkan kan sama Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan kewenangan Dewan Pengawas ini tidak boleh melebihi pengadilan. Karena soal pro justisia itu bukan internal yang memutuskan. Maka dari itu kan syarat penyitaan di KUHAP itu harus izin dari pengadilan negeri. Problemnya di KPK, kalau di KUHAP itu masih mending. Dalam keadaan tertentu, boleh tanpa izin. Di KPK, dalam keadaan tertentu atau keadaan biasa, mereka harus meminta izin kepada Dewan Pengawas. Maka dari itu, syukur kemarin MK membatalkan kewenangan itu ada di Dewan Pengawas. Menurut Abang, jadi setelah Undang-Undang 19 2019 ini, apakah memang ICW menilai KPK itu, memang dipangkas habis tupoksinya dan dilemahkan? Padahal kalau kita misalnya, bisa aja masyarakat atau publik menjawab, setelah 2019 masih kok menteri disikatin. Baru-baru ini juga dua menteri disikat. Bagaimana ICW melihat apakah ternyata ICW tidak terbukti dong? Maksudnya pelemahannya tidak terbukti dong? Masih tetap kuat deh KPK-nya gitu, gimana? Betul. Dua menteri disikat ditambah 58 pegawai juga disikat kan dengan TWK. Dengan TWK ya. Dan itu dengan TWK. Itu jadi permasalahan yang cukup serius ya. Sebenarnya tidak hanya soal undang-undang KPK aja. Kita beranggapan ada dua yang menyebabkan kondisi KPK semakin buruk di tahun 2021. Selain soal revisi undang-undang KPK, ada soal pemilihan pimpinan KPK. Yang memang menjadi penanggung jawab tertinggi lembaga itu, sayangnya diisi oleh orang-orang bermasalah. Banyak yang mengatakan, kritik ICW nggak terbukti. Ada Edi Prabowo dan Juliari Peter Batubara kok yang diusut oleh KPK. Secara latar belakang pekerjaan mereka mentereng atau prestis iya. Tapi kan melihat KPK tidak sekedar hanya siapa saja yang ditangkap. Apakah pengembangan kasus itu cukup clear misalnya? Bagaimana kualitas penanganan kasus itu? Kalau tadi dibangga-banggakan banyak orang Edi Prabowo dan Juliari Peter Batubara itu diusut oleh KPK, Edi Prabowo itu dari segi pasal memungkinkan untuk dihukum 20 tahun. Pasal 12. Mari kita lihat bagaimana kualitas KPK terhadap Edi Prabowo. Berapa tuntutan KPK kepada Edi Prabowo? Hanya 5 tahun. Mari kita lihat Juliari Peter Batubara. Korupsi
yang menjadi atensi nasional di kala pandemi dilakukan oleh seorang menteri. Ketua KPK menggembar-gemborkan soal hukuman mati. Ya. Meskipun ICW tidak setuju dengan hukuman mati, tapi mari kita lihat berapa tuntutan KPK terhadap Juliari. Hanya 11 tahun. 11. Bahkan sependek pengetahuanku KPK tidak banding. Putusannya langsung ingkrah di tingkat pertama. Jadi kalau dibangga-banggakan soal Edi Prabu dan Juliari, semestinya mereka bisa dituntut tinggi dong sama KPK. Kan itu logiknya. Tapi kan ternyata tidak. Ada penggeledahan yang banyak bocor misalnya. Di Kalimantan Selatan, KPK kalah sama sebuah truk yang membawa barang bukti. Ada soal tes wawasan kebangsaan, puluhan pegawai KPK yang berintegritas diberhentikan dengan cara-cara yang di luar nalar hukum dilakukan hari ini. Indeks persepsi korupsi kita anjlok. Kalau diklaim Undang-Undang KPK memperkuat KPK, mestinya IPK kita naik dong. Kita turun 3 poin, dan itu belum pernah terjadi dalam 6-7 tahun terakhir. Jadi IPK itu mestinya menjadi bahan evaluasi mendasar bagi pembentuk undang-undang. Karena soal pemberantasan korupsi itu kan bukan soal penegakan hukum ansih, tapi ada soal bagaimana politik hukum itu mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan itu masih menjadi permasalahan hari ini. Kemudian berarti memang ICW menilai sendiri bahwasannya KPK sekarang, kalau dulu kita tahu KPK itu serangannya eksternal. Kalau sekarang mungkin ICW menilai serangan itu malah dari internal KPK sendiri. Memang pelemahan-pelemahan itu sungguh real terjadi, dan ICW menilai bahwa kalau secara putusan banyak yang tidak sejalan dengan apa yang seharusnya KPK gembar-gemborkan tentang pemberantasan korupsi. Menarik kali bahwa sekarang bagaimana ICW sendiri melihat, kalau kita langsung spesifik ke Bapak Presiden. Karena di dalam nawacita Pak Presiden tentunya banyak sekali aspek-aspek yang sangat mendukung anti pemberantasan korupsi. Namun yang satu disoroti bahwasannya kemarin Pak Firly Bahuri juga banyak mensosialisasikan tentang ternyata korupsi di kala pandemi bisa dihukum mati. Tapi kemudian Presiden mengeluarkan ada satu perpres, aku lupa nomor berapa, yang bilang kalau di undang-undang dibilang ketika dia bisa dihukum mati apabila suasananya dalam keadaan bencana alam nasional. Tapi di perpres itu disebutkan bencana non alam nasional gitu. Jadi ada klausul-klausul yang semacam, aku nggak mau kritik terlalu jauh, aku nggak seberani Abang. Tapi ya maksudnya bagaimana sih menurut Abang keseriusan Pak Jokowi atau kekuasaan untuk memberantasin korupsi sekarang ini? Iya, bagi ICW sebenarnya Presiden Joko Widodo itu hanya mampu menuliskan janji pemberantasan korupsi. Kalau soal tulisannya di dalam nawacita itu luar biasa bagus. Tapi sayangnya itu hanya berhenti di secari kertas. Keberpihakan pemberantasan korupsi Pak Jokowi itu hanya selesai di ucapan dan pidato. Tapi implementasinya nol besar. Kenapa dikatakan seperti itu? Misalnya soal revisi Undang-Undang KPK, itu kan peran Pak Jokowi. Aku ambil satu contoh gimana menggambarkan kekeliruan logika berpikir Pak Jokowi itu. Undang-Undang KPK baru itu tidak ditandatangani oleh Presiden. Secara peraturan perundang-undangan, ditandatangani atau tidak ditandatangani 30 hari berlaku. Tetap berlaku. Kalau Presiden tidak menandatangani, maka apa pesan yang bisa diambil di sana? Presiden tidak sepakat dengan poin-poin di dalam Undang-Undang KPK. Kalau tidak sepakat, lalu apa upayanya? Ada namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, domain dari Presiden yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Apakah Perpu itu diambil? Sampai hari ini tidak ada Perpu itu. Berarti apa pesan di balik tidak tanda tangan itu? Bagi saya dan bagi kami di ICW, tidak menandatangani Undang-Undang KPK baru itu hanya untuk meredakan amarah masyarakat. Kalau masyarakat sudah lupa dengan KPK, ya udah,
dia tidak usah lagi berjanji soal perpu itu. Dan tadi soal hukuman mati misalnya. Apakah hukuman mati itu bisa atau tidak bisa dijatuhkan di Indonesia? Jawabannya bisa, karena pasal 2 ayat 2, kerugian negara dalam keadaan tertentu, itu bisa dijatuhi hukuman mati. Pak Jokowi juga pernah mengatakan korupsi di tengah bencana dan lain sebagainya bisa dihukum mati, diikuti oleh Firly Bahuri, dan baru-baru ini diutarakan oleh Jaksa Agung. Benar tadi kata Bro bahwa di pasal 2 ayat 2 itu tidak mudah untuk menerapkannya. Ada beberapa unsur. Yang pertama, COVID adalah bencana non-alam, bukan alam. Dalam keadaan darurat. Apa pemaknaan keadaan darurat? Ada dalam salah satu perpu, tapi aku lupa perpu nomor berapa. Keadaan darurat itu ya keadaan pada masa perang. Kita saat ini bukan sedang perang. Ekonominya krisis. Apakah Indonesia itu krisis? Secara kasat mata, iya. Tapi secara hukum, belum. Kita baru resesi ekonomi. Berapa kuartal kan tidak ada kenaikan. Jadi, untuk menerapkan itu bukan sesuatu hal yang mudah juga. Kalau cerita efektif atau tidak efektif, ICW berpandangan selain soal hak asasi manusia, hukuman mati itu di beberapa negara sudah mulai dikaji, sudah mulai mau dihapus. Dalam indeks persepsi korupsi, negara-negara yang masih menganut hukuman mati, toh peringkatnya tidak jauh berbeda dengan kita. Tiongkok misalnya. Tiongkok dengan Indonesia kan selisihnya paling di bawah 5 poin mungkin ya. Jadi kami tidak mendukung itu. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi itu harus kombinasi pidana penjara yang maksimal, diikuti dengan denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik. Itu. Oke. Kita tahu kalau misalnya kita belajar hukum, yang pasti pidana itu merupakan ultimum remedium bagi suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Gitu. Aku berpandangan seperti ini, Bang. Bagaimana kalau misalnya KPK sendiri itu bekerja orientasinya mengembalikan keuangan negara, tapi tidak hanya dia juga menangkap orang. Jadi dia kalau ada following the suspect, ada following the money gitu kan. Jadi ketika, mungkin aku salah juga, tapi publik melihat KPK ini sekarang hanya mencari suspek. Tapi tidak kerugian negara yang menjadi orientasi. Kemudian kalau kita tahu sekarang kan ada beberapa pandangan bahwasannya coba di KPK itu di restoratif justice saja. Jadi ketika dia mengembalikan keuangan negara, aset dikembalikan, mungkin ada keringanan hukuman. Bagaimana ICW melihat? Sebenarnya KPK ini harus memang tiap hari tangkap atau memang lebih ke preventif dan kemudian orientasinya mengembalikan kerugian negara itu, Bang? Oke. Ya, persoalan pidana menjadi senjata akhir dalam penegakan hukum, aku sepakat untuk itu. Tapi bukan terhadap tindak pidana khusus. Dari mana mengukurnya? Misalnya ada soal dampak, ada soal dia menjadi, sederhananya kan, predikat crime dalam Undang-Undang TPPU. Kan itu salah satu tolak ukur tindak pidana khusus. Jadi bagi ICW, pidana penjara itu juga harus menjadi hukuman utama bagi pelaku korupsi, tapi harus sejajar dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Korupsi itu kan titik dasarnya adalah, atau filosofinya adalah, kejahatan ekonomi. Jadi treatment-nya juga harus follow the money, bukan lagi follow the suspect. Mari kita lihat berapa sebenarnya kerugian negara dalam kasus korupsi. ICW kebetulan sejak tahun 2004 melakukan penelitian dengan judul Tren Vonis. Kita mengukur rata-rata vonis dari Pengadilan Tipikor Aceh sampai Papua itu berapa. Dari sisi ekonomi, kerugian negara di tahun 2020 itu 56 triliun rupiah. Pertanyaan lanjutannya adalah berapa uang penggantinya atau berapa yang pulih kerugian keuangan negara. Yang pulih ternyata hanya 19 triliun. Itu dari vonis uang pengganti. Tidak sampai setengah. Tidak sampai setengah. Apakah itu langsung masuk ke kas negara? Jawabannya tidak. Karena ada proses eksekusi yang memakan waktu yang sangat panjang, kadang-kadang juga ada nilai yang
aset yang turun, penyusutan. Gitu. Jadi pasti lebih kecil lagi. Tapi kan kerugian negaranya 56 triliun rupiah. Ini salah di penegak hukum, salah di lembaga kekuasaan kehakiman, atau salah di mana nih? Ada banyak faktor. Bagi aku pribadi, kita tidak bisa langsung mengatakan ini penegak hukum tidak langsung follow the money. Mari kita lihat undang-undangnya. Undang-Undang 3199 2001 itu, denda saja itu maksimal 1 miliar. Mari kita bandingkan dengan undang-undang TPPU, undang-undang narkotika, terorisme misalnya. Dendanya itu sampai 10 miliar. Kalau kita bicara soal follow the money, bagaimana peraturan perundang-undangan kita? Ada rancangan undang-undang perampasan aset yang sejak tahun 2012 sudah masuk di meja-meja politisi Komisi 3 DPR, sampai detik ini tidak kunjung diundangkan. Prolegnas Prioritas 2021 tidak masuk. Jadi ketika penegak hukum itu membutuhkan undang-undang yang fokusnya adalah follow the money, tidak dikerjakan oleh Presiden dan juga DPR. Itu yang menyulitkan kita hari ini, tapi ICW pada posisi sepakat bahwa orientasi kita harus diperlebar, masuk pada isu follow the money. Satu contoh konkret yang menjadi kritik ICW juga kepada KPK. Penggunaan TPPU itu masih sangat rendah. Kan TPPU yang ada mekanisme pembalikan beban pembuktian dan lain sebagainya. Kasus konkretnya kasus IKTP. Kalau Bro dan teman-teman semua yang melihat podcast ini melihat di pemberitaan kasus IKTP dengan terdakwa Setia Novanto. Coba perhatikan bunyi tuntutan KPK. KPK saat itu secara eksplisit menyampaikan korupsi Setia Novanto bercita rasa pencucian uang. Apa logik di balik ucapan itu? Ketika berani disampaikan dalam tuntutan, berarti setidak-tidaknya mereka sudah punya gambaran. Berarti ada nih pencucian uangnya. Sampai sekarang, aku belum pernah dengar KPK menerbitkan sprindik TPP untuk Novanto ya. Harusnya kan itu bisa ditindaklanjuti. Jadi penegak hukum dalam hal ini banyak kekeliruan juga. Kejaksaan jarang, Polri apalagi, termasuk KPK untuk bisa menerapkan TPP. Padahal kan kaitan korupsi dengan pencucian uang itu kan sangat dekat. Jalan. Gitu, Bro. Oke, menarik sekali perbicaraan dengan Bang Kurnia. Tapi Abang beberapa kali kulihat juga di beberapa YouTube atau kemudian televisi nasional begitu keras mengkritisi pemerintah. Pertanyaan aku, takut nggak sih Bang? Jadi kalau misalnya kayak apalagi Abang muda, terus juga kita ya boleh dibilang, atau karena ada seseorang yang gede di belakang Abang, mungkin itu menghilangkan ketakutan Abang. Itu gimana? Takut itu pasti ada ya, pasti ada. Dan itu menurutku hal yang wajar. Kenapa kita takut? Karena negara tidak kunjung menjamin keamanan masyarakat ketika mengeluarkan pendapat. Ketika kata takut itu masuk di benak pikiran masyarakat ketika mengkritik, maka di waktu yang sama, negara kita belum demokrasi berarti. Tapi lambat laun udah terbiasa sih. Justru semakin semangat untuk mengkritik negara yang rasanya apa yang kita baca di buku kok beda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan misalnya. Praktik-praktik penyimpangan hukum, tidak usah kita cerita soal korupsi misalnya. Kriminalisasi dengan undang-undang ITE, itu kan banyak terjadi tidak hanya terhadap aktivis, masyarakat kecil dan lain sebagainya itu menjadi korban dari rezim. Karena rezim yang menghasilkan undang-undang itu. Kita dipaksa untuk dipaksa untuk mengikuti pola pikir hukum mereka. Mereka mengesahkan undang-undang bermasalah, ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita berada pada rezim yang memikirkan investasi dan ekonomi. Tapi penegakan hukum yang menjadi permasalahan dalam investasi di Indonesia
justru diberangus. Dengan situasi seperti itu, mengharuskan masyarakat untuk lebih aware, masyarakat untuk lebih keras lagi mengkritik pemerintah, karena kritik itulah yang mendidik pemerintah, supaya mereka bisa paham bahwa kebijakan itu bukan untuk mempertebal kantong mereka, tapi untuk sepenuh-penuhnya klasik memang soal undang-undang dasar misalnya, kan semuanya di Indonesia ini dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah itu yang sepertinya pemerintah dan DPR lupa. Berarti abang sendiri nggak pernah dapat ancaman direct gitu langsung ke abang, atau memang bro jangan terlalu vokal atau jangan ini ya, ada nggak gitu? Ada dari orang tua tuh biasanya. Dari orang tua Nggak. Jadi sekarang itu ada memang di ICW itu cukup sering ya seperti itu. Dulu salah satu staf ICW ketika mengadvokasi rekening gendut Polri tahun 2011 itu pernah dibacok. Wow. Tama Satria Langkun namanya. Setelah itu ada yang dilaporin dengan undang-undang ITE. Sekarang sudah mulai bertransformasi, mereka masuk ke ranah digital. Peretasan dan lain sebagainya, itu yang sering terjadi ya. Platform chat kita, WhatsApp, Telegram, semuanya diretas. Media sosial juga, email juga. Dan itu terus berulang. Terakhir misalnya ketika kita mengadvokasi tes wawasan kebangsaan, itu hampir 75% staf ICW itu handphonenya dimasukin semua. Kalau ini terus-menerus terjadi, berarti kan ada pembiaran oleh negara. Alat untuk meretas handphone itu mudah untuk dideteksi siapa pelakunya. Maka dari itu ICW selalu mengatakan negara tahu siapa pelakunya. Tapi negara mendiamkan atau takut sebenarnya untuk menindak pihak-pihak yang melakukan itu. Jadi tidak hanya kita dipaksa diam dengan undang-undang ITE, bahkan gadget kita untuk tweet, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, juga ada yang mengawasi. Jadi, istilah Big Brother is watching you ya clear terjadi di Indonesia. Itu tengok tuh tukang bakso. Tukang bakso depan. Benar tukang bakso nggak ya kan? Masuk. Jadi artinya memang cuman ancaman-ancaman itu bagi abang semakin membuat motivasi abang untuk, itu abang bilang tadi ya, membuat yang benar itu memang kadang butuh banyak cobaan ya. Iya. Tidak semerta-merta mudah gitu. Sebelum aku ke pertanyaan terakhir, kita buka tadi question and answer Instagram bang. Okay. Beberapa pertanyaan ada 4. Banyak ya hari ini. Jadi boleh dong, apa aja itu pertanyaannya? Silakan di apa? Baik, yang pertama nih bang, ada yang bertanya, pemberian rapor merah oleh ICW atas pencegahan, pemberantasan maupun penindakan korupsi, apakah membuat KPK mestinya dibubarkan saja? Lalu dampaknya kepada presiden itu seperti apa? Apakah pemberian rapor merah atas pemberantasan korupsi menjadi bahan impeachment untuk pemerintah Jokowi? Iya. Silakan dijawab. Oke. Raport merah itu kan tentu kita punya banyak indikator sebelum kita tiba pada kesimpulan itu ya. Raport merah terakhir kita keluarkan di akhir Oktober kemarin, bertepatan dengan 2 tahun pemerintah Pak Jokowi dan Maruf Amin. Selain soal penegakan hukum, ada soal pengelolaan pandemi COVID-19. Baru-baru ini soal PCR misalnya. Ada soal vaksin juga yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Ada kartu prakerja misalnya. Obat ivermectin. Ada ivermectin yang pada akhirnya teman saya dilaporkan oleh ICW disomasi ya? salah seorang pejabat. Dia dilaporkan, bukan hanya disomasi. Sudah dilaporin dengan undang-undang ITE. Okay. Jadi indikator-indikator itu menghasilkan suatu kesimpulan atau memperkuat kesimpulan kami sebelumnya bahwa memang penegakan hukum tidak menjadi prioritas dari Pak Jokowi. Pemberantasan korupsi, kalau meminjam kata-kata BEM UI, lip service saja oleh Pak Jokowi. Tentu kami tidak serta-merta langsung mengatakan itu,
Jadi kalau teman-teman bisa membaca di website ICW, di situ kita lampirkan dokumen lengkap, indikator-indikator kenapa kami memberikan raport merah tersebut. Apakah itu menjadi bahan untuk mengimpeach Pak Jokowi? Tentu kami tidak sejauh itu, belum masuk pada wilayah impeachment dan lain sebagainya, karena kan impeachment itu ada syarat-syarat tersendiri. Tapi yang jelas, kami ingin memberitahukan kepada masyarakat kondisi real pemberantasan korupsi seperti ini. Karena sekarang itu kan kita hidup di tengah para pendengung atau buzzer. Kita mengkritik pemerintah, tiba-tiba ada beberapa akun yang menjadi barrier pemerintah, membela habis-habisan pemerintah, dan menyerang secara pribadi orang yang mengkritik itu. Praktik doxing misalnya, membongkar identitas dari si pengkritik itu kan sudah menjadi suatu kelaziman yang terjadi. Makanya kita melihat memang raport merah itu harus dikeluarkan dengan harapan pemerintah itu berubah. Tapi idealnya seperti itu. Realitanya sudah 4 atau 5 raport merah tidak pernah diperbaiki. Jadi harusnya memang keluar ya dari sekolah itu kan itu. Tapi keluarnya apa itu ya itu terserah gimana menginterpretasikannya. Next question. Next question. Ada yang bertanya, Bang, apakah tidak lebih baik rekrutmen pemimpin KPK tidak melalui proses pemilihan dari DPR? Karena itu dianggap rentan dengan adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Gimana, Bang? Iya, sangat bagus sebenarnya kalau kita bisa mengubah konteks proses pemilihan pimpinan KPK. Kalau kita merujuk pada 2019, Pak Jokowi itu kan menunjuk 9 orang pansel pimpinan KPK. Sayangnya pansel itu hampir semuanya bermasalah. Pansel itu kan wajah dari presiden. Jadi ketika kita melihat pansel bermasalah, dari sana kita bisa melihat, oh seperti ini Pak Jokowi melihat KPK. Makanya pansel itu menghasilkan seseorang yang bernama Firly Bahuri berulang kali melanggar kode etik. Dan Pak Jokowi setuju dengan itu. Tapi problemnya adalah kita berbicara soal mengubah undang-undang. Mengubah undang-undang yang isi DPR semuanya punya afiliasi dengan usaha-usaha mereka. Komisi 3 adalah sebuah komisi yang tugasnya adalah bagaimana pemberantasan korupsi supaya diperlemah. Jadi dengan kinerja mereka, masyarakat bisa menilai seperti itu. Jadi itu hanya sebatas diskursus ilmiah aja. Tapi untuk diterapkan, rasanya mustahil untuk bisa dilakukan. Gitu. Udah? Ada 2 lagi. Oke, saya. Selanjutnya, menurut Abang, apa yang menyebabkan terjadinya diskon pidana dalam beberapa upaya peninjauan kembali KPK, pidana korupsi yang terjadi beberapa waktu terakhir itu? Ya, PK itu kan hak dari setiap terpidana. Itu kita hormati soal itu. Tapi seringkali seseorang tidak mengajukan banding, tidak kasasi, dia langsung peninjauan kembali. Dan sayangnya pola itu kita lihat terjadi marak ketika almarhum Artijo Alkostar pensiun di Mahkamah Agung. Salah satu terpidana kasus korupsi, seorang pengacara kondang yang terkena OTT di Medan, namanya bisa dicek nanti siapa, dia secara eksplisit mengatakan, saya mengajukan peninjauan kembali karena Artijo sudah tidak ada lagi di Mahkamah Agung. Itu banyak di pemberitaan. Dan terbukti benar, banyak PK-PK yang gaib misalnya. Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun kalau aku nggak salah ya. Dan sayangnya pertimbangannya itu banyak yang konyol. Misalnya kasus Juliari Peter Batubara, bukan PK, tapi kita bisa melihat di situ banyak kekeliruan hakim. Apa pesan dari putusan Juliari itu? Masyarakat ke depan jangan sampai mengkritik koruptor, jangan menghina koruptor karena hukumannya akan diringankan. Kan itu bunyi putusannya kan, karena Juliari dicerca sehingga hukumannya harus
ringan gitu loh. Ada kasus Fahmi Darmawansyah misalnya. Dia penyuap Kalapas Sukamiskin, memberikan mobil. Kalapas itu kan masuk dalam kategori yang bisa diusut oleh KPK. Pertimbangannya adalah, hakim saat itu, pemberian itu bukan dianggap suap, tapi menggambarkan sifat kedermawanan Fahmi Darmawansyah. Bagaimana mungkin kita menyerahkan mobil, tiba-tiba dianggap sikap dermawan. Jadi itu yang kita lihat memang, maka dari itu ICW selalu mengatakan, kalau PK itu tidak dipenuhi soal novum, kekeliruan hakim, dan lain sebagainya, harus ditolak. Gitu. And the last question? Ada Mas, ini pertanyaan terakhir. KPK kerap menyarankan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Lantas, apakah penggunaan anggaran di KPK sendiri sudah cukup transparan? Karena hingga saat ini pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPK itu nggak terdengar sama sekali. Ini kayak pertanyaan untuk KPK sih. Tapi boleh lah itu. Iya, tapi memang setiap lembaga negara itu kan diaudit ya oleh BPK. Hasilnya itu kan bisa wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian. Orang kan berlomba-lomba mendapatkan wajar tanpa pengecualian itu. Sependek pengetahuanku, KPK juga bukan sependek pengetahuan sih, tapi memang diaudit semuanya. Tapi dan itu sangat mudah sebenarnya untuk diakses. Ada beberapa kali KPK itu wajar dengan pengecualian, tapi aku lupa tahun berapa, dan itu mereka perbaiki dan mendengar saran-saran dari BPK. Gitu. Terima kasih Bang sudah menjawab pertanyaan dari netizen kami, netizen. Sebenarnya yang Abang bilang tadi semuanya sangat masuk akal dan rasional. Tapi yang aku penasaran dari tadi, mungkin kita cerita tentang problem terus. Abang sendiri melihat apa yang udah positif atau apa yang negara sudah buat secara positif untuk masyarakat di Indonesia ini? Apa yang sudah negara buat atau khususnya Presiden Jokowi dengan implementasi kebijakannya? Soal pemberantasan korupsi atau Yes. soal pemberantasan korupsi apa ya? Dia memang pernah mengeluarkan soal strategi nasional pencegahan korupsi, ada Stranas PK. Tapi idenya diapresiasi iya, tapi kelanjutannya bagaimana itu yang masih menjadi permasalahan. Prestasi selain itu ya itu tadi menuliskan agenda pemberantasan korupsi di Nawacita itu kan prestasi juga ya. Bagus bunyinya, tapi isinya implementasinya nggak ada. Terus di akhir tahun 2019 misalnya, di saat kita memerangi praktik korupsi, Pak Jokowi memberikan gerasi untuk koruptor. Jadi aku sulit memang untuk bisa memberikan apresiasi mungkin kepada Pak Jokowi karena di tengah situasi sudah semakin parah hari ini, dia tidak kunjung memperlihatkan keberpihakannya soal pemberantasan korupsi. Di awal menjabat dulu, kalau teman-teman ingat Januari tahun 2015, Kapolri yang menjadi tersangka, calon Kapolri tetap dipaksakan kemarin kan. Dari sana kan kita sudah melihat, ya beginilah kondisi kita. Kalau solusinya seperti apa ya, memang harus dikatakan tunggu sampai 2024. Itu memang udah, aku udah sebegitu hopelessnya gitu melihat kondisi hari ini. Iya, benar. Aku teringat kalau misalnya kita melihat suatu efektivitas dari sebuah produk hukum, kalau Lawrence Friedman bilang, lihatlah hukum itu dari substansi, struktur, dan budaya hukumnya. Apakah ICW melihat bahwasannya masyarakat Indonesia secara budaya hukum memang banyak keterkaitannya dengan kebiasaan untuk memberikan sesuatu imbalan atas misalnya ada deal, kemudian dia ngasih imbalan, atau kemudian jadi aku ingin melihat aspeknya lebih luas ini. Bagaimana sebenarnya bukan hanya kerja KPK, tapi ini kerja masyarakat Indonesia khususnya untuk kita, sebagai contoh kecil aja, misalnya ada polisi yang menilang seseorang yang melanggar lalu lintas. Dia melanggar, namun kemudian masyarakat
memberikan suap. Nah, ini loh yang maksud aku budaya hukumnya sendiri. Kita tuh kadang sering menyalahin KPK, polisi, apa segala macam, tapi ada satu hal yang kita lupakan, budaya hukum kita memang rendah. Gimana, Bang? Ya, makanya pemberantasan korupsi itu tidak hanya dikatakan dalam fungsi penindakan, tapi ada pencegahan juga dari faktor eksternal masyarakat. Penyelenggara negara, penegak hukum harus memberikan setidak-tidaknya contoh agar masyarakat tidak mengikuti praktik korupsi atau tidak melakukan praktik korupsi. Tapi di waktu yang sama, dengan logika soal Lawrence Friedman tadi, dari sisi masyarakat, faktanya masyarakat hari ini masih permisif. Masih tidak bisa memerangi korupsi yang secara masif gitu ya. Ambil contoh misalnya, hal paling sederhana. Seseorang yang pernah melakukan praktik korupsi, coba lihat di sekitar kita. Ada tokoh misalnya, mantan koruptor, datang ke satu daerah, masyarakat itu masih beramai-ramai ingin bertemu dengan dia. Masih mau foto dengan dia. Beberapa waktu yang lalu, aku nggak sengaja baca beritanya di Medan, tapi aku nggak sebutlah namanya siapa. Ada salah satu partai yang konferensi pers memperkenalkan kader baru yang masuk ke partai itu dan mengatakan ini kader yang sangat paham tentang kota ini. Ternyata kader itu adalah koruptor di konferensi pers kan. Jadi itu kesesatan berpikirnya ya. Dan itu yang membuat masyarakat semakin permisif dengan praktik korupsi. Dan itu memang model pendidikannya tidak bisa kita rasakan hari ini. Dilakukan pendidikan pemberantasan korupsi, efeknya itu 10-20 tahun lagi. Jadi memang itu menjadi PR yang sangat besar bagi bangsa ini dan juga khususnya kepada masyarakat agar setiap keluhan itu tidak langsung menyalahkan KPK misalnya. Kita harus didik masyarakat di kota Medan ini, KPK itu nggak ada. KPK itu ada di Jakarta. Ada Polres Kota Medan, ada Kejaksaan Negeri Kota Medan, ada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bahkan ada Ombudsman perwakilan di sini yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sebelum ke sana, ini dulu. Bukan berarti tidak boleh langsung ke sana. Tapi mari kita lihat bagaimana potret penegak hukum di sekitar kita dulu. Kita benahi dulu, kita kritik dulu, baru kita tiba pada soal KPK dan lain sebagainya. Oke, aku rasa percakapan ini udah mewakili keseluruhan keresahan yang ingin kami utarakan. Pertanyaan terakhir, sesuai dengan tema kita. Jadi Bang, masihkah KPK dibutuhkan di Indonesia ini? Kalau tidak ada perubahan mendasar pada KPK, kalau tidak ada perbaikan sistem yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, perubahan kepemimpinan di KPK, ide itu sebenarnya sangat realistis untuk bisa diimplementasikan. Kalau KPK sudah seperti kejaksaan, KPK sudah seperti kepolisian, maka untuk apa ada lagi lembaga seperti KPK? Kan mandatnya sebagai pembeda nih dari kejaksaan dan juga kepolisian. Sekarang kan sudah hampir sama, tersangka dipajang segala macam, nggak tahu fungsinya itu untuk apa, tapi tetap dilakukan ya. Ide itu kan pertama muncul dari Zainal Arifin Mokhtar ya dari UGM. Jadi tapi itu menjadi diskursus yang sangat menarik dan rasanya penting untuk kita bahas lebih lanjut kalau tadi politik hukum tidak kunjung berubah. Give it applause dulu untuk Bang Kurnia sudah datang hadir kepada kita. Mungkin para penonton setia podcast Kesatria Hukum, sekian saja yang percakapan kita hari ini. Mungkin sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi udah kami tanyain juga.
Nah, kemudian di episode berikutnya kita juga akan senantiasa membicarakan isu-isu yang hangat yang hadir di seputar masyarakat. Dan jangan lupa follow YouTube kita dan juga TikTok dan Instagram kita. Semoga ke depan penegakan korupsi di Indonesia semakin membaik. Aku mengutip satu quote dari Lord Acton. Dia bilang, "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely." Jadi memang ini bukan hanya kerja KPK, tapi ada budaya hukum yang harus kita benahi bersama. Senantiasa haruslah kita melakukan pengawasan kepada penegak-penegak hukum kita. Jangan kita hanya mengkritisi, tapi kita juga menjadi bagian dari praktek-praktek korupsi tersebut. Sekian saja, terima kasih para penonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, thank you. Bang, terima kasih datang Bang. Terima kasih Bang.